Bagi Aris, lembur adalah rutinitas yang membunuh rasa takut. Namun, malam itu di Menara Karsa, sebuah gedung perkantoran tua di jantung Jakarta, udara terasa berbeda. AC sentral yang biasanya berderu halus kini mengeluarkan suara seperti rintihan tertahan. Di lantai 12 yang kosong melompong, Aris duduk sendirian, dikelilingi oleh lampu neon yang berkedip malas. Tepat pukul 11 malam, aroma melati yang menyengat tiba-tiba menusuk indera penciumannya, mengalahkan bau kopi instan yang sudah dingin. Harum itu tidak datang dari pengharum ruangan, melainkan seperti dibawa oleh angin yang berhembus dari lorong lift yang gelap. Aris mencoba mengabaikannya, namun suara ketukan sepatu hak tinggi mulai bergema di atas lantai marmer. Berirama, mendekat dari arah dapur yang seharusnya terkunci. Seorang wanita berdiri di ujung lorong. Ia mengenakan blus kantor berwarna merah marun yang pas di badan, rambutnya hitam legam terurai sempurna hingga pinggang. Parasnya cantik luar biasa, dengan kulit sepucat pualam dan mata yang tampak bercahaya di balik kegelapan. Ia tidak tampak seperti hantu dalam film horor yang berlumuran darah. Ia tampak seperti rekan kerja yang terlalu sempurna untuk menjadi nyata. "Lembur lagi, Mas?" Suara wanita itu lembut, namun bergetar dengan frekuensi yang membuat gendang telinga Aris berdenging. Aris terpaku. Ia yakin tidak ada karyawan bernama itu di divisinya. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Saras, staf legal yang katanya tertinggal berkas. Saras berjalan mendekat, gerakannya halus seolah kakinya tidak menapak pada karpet kantor yang tebal. Sambil duduk di kubikel seberang Aris, Saras mulai bercerita tentang kesepian di gedung ini. Ia bercerita tentang ambisi yang mengabaikan nurani, tentang bagaimana orang-orang di kantor ini rela saling injak demi jabatan. Aris terpesona oleh kecantikannya, namun ia menyadari satu hal yang ganjil, bayangan Saras di dinding tidak mengikuti gerakan tubuhnya. Bayangan itu diam mematung, sementara Saras terus bergerak gemulai. Keheningan malam semakin mencekam saat suhu ruangan turun drastis hingga napas Aris mulai beruap. Saras mulai menceritakan tentang sebuah insiden tahun 1990. Tentang seorang wanita yang dikhianati oleh atasannya dan terkunci di ruang brankas selama akhir pekan panjang. Aris teringat rumor lama tentang lantai 12 yang sempat ditutup selama 10 tahun. Namun ia selalu menganggapnya isapan jempol belaka. Tiba-tiba telepon kabel di meja Aris berdering. Suaranya memekakkan telinga di tengah kesunyian. Aris mengangkatnya dengan tangan gemetar. Di seberang sana, suara petugas keamanan dari lobi bawah terdengar panik. "Mas Aris, segera turun." Kami lihat di CCTV Mas sedang bicara sendiri dan tertawa dengan kursi kosong sejak 1 jam lalu. Darah Aris serasa membeku. Ia perlahan menoleh ke arah Saras. Wanita cantik itu kini tidak lagi tersenyum. Wajahnya mulai retak seperti keramik tua, dan dari retakan itu keluar cairan hitam yang berbau anyir besi. Kecantikannya memudar, berganti dengan tatapan penuh amarah dan kesedihan yang mendalam. "Kenapa kau ingin pergi? Bukankah kita sedang membicarakan masa depan?" bisiknya, kini dengan suara ribuan orang yang bicara bersamaan. Lampu-lampu di langit-langit mulai meledak satu persatu, menciptakan kegelapan total yang hanya diselingi kilatan listrik. Aris mencoba berlari menuju pintu darurat, namun lorong itu seolah memanjang tanpa ujung. Setiap ia melewati sebuah pintu, ia kembali ke titik yang sama, ke meja kerjanya, di mana Saras sudah menunggu dengan posisi yang sama, namun dengan wujud yang semakin mengerikan. Saras kini berdiri tepat di depan pintu darurat. Ia tidak lagi memakai blus merah, melainkan gaun kain kafan yang sudah menyatu dengan kulitnya yang membusuk. Namun, wajahnya kembali menjadi cantik sesaat, menangis darah. "Mereka semua pergi setelah mengambil apa yang mereka mau dariku," rintihnya. "Kau berbeda, Aris, kau pendengar yang baik. Tetaplah di sini, jadilah saksi abadiku." Aris menyadari bahwa ini bukan sekadar gangguan hantu, melainkan manifestasi dari trauma gedung tersebut. Ia berhenti berlari. Dengan napas terengah, ia memberanikan diri menatap mata Saras. "Aku mendengarmu, Saras, aku tahu kau sakit. Tapi kematianmu bukan akhir dari segalanya. Jangan biarkan kebencian ini mengikatmu di sini," ucap Aris dengan suara bergetar namun tegas.
Mendengar itu, jeritan melengking keluar dari mulut Saras, meruntuhkan rak buku dan memecahkan kaca jendela kantor. Kekuatan itu melempar Aris hingga menghantam dinding. Namun, di tengah amukan itu, Aris melihat sebuah liontin tua terjatuh dari atas lemari arsip yang terguling. Liontin itu berisi foto Saras saat masih hidup, tersenyum bahagia di depan gedung ini. Aris meraih liontin itu dan menggenggamnya kuat. Ia membayangkan rasa syukur dan kedamaian. Secara ajaib energi negatif di ruangan itu meredup. Saras berhenti menjerit. Ia menatap liontin di tangan Aris. Dan untuk pertama kalinya, matanya menunjukkan ketenangan. Itu milikku, bisiknya pelan. Simpanlah, agar dunia tahu aku pernah ada. Perlahan, sosok Saras memudar menjadi butiran cahaya putih yang kontras dengan kegelapan kantor. Aroma melati berganti dengan bau hujan yang segar. Pintu lift terbuka dengan denting yang nyaring, memperlihatkan 3 petugas keamanan yang berlari keluar dengan senter menyala, memanggil-manggil nama Aris dengan cemas. Aris ditemukan pingsan di depan pintu darurat dengan sebuah liontin tua di genggamannya. Keesokan harinya, manajemen kantor gempar setelah diselidiki melalui arsip lama. Ternyata benar ada seorang karyawati bernama Saraswati yang hilang secara misterius 30 tahun lalu. Jenazahnya ditemukan di balik dinding palsu ruang brankas yang sedang direnovasi di lantai ke-12. Kisah ini menjadi pelajaran bagi seluruh karyawan di Menara Karsa bahwa sebuah gedung bukan hanya beton dan baja, melainkan penyimpan memori dari setiap jiwa yang pernah bernapas di dalamnya. Ambisi yang buta seringkali membuat kita lupa memanusiakan sesama, hingga meninggalkan luka yang tak terhapus oleh waktu. Aris memilih untuk mengundurkan diri. Ia tidak lagi mencari kesuksesan dengan cara mengorbankan waktu dan kesehatan mentalnya. Ia sadar bahwa shift malam yang sebenarnya adalah kegelapan dalam hati kita. Saat kita terlalu fokus pada dunia hingga lupa pada sisi spiritual dan kemanusiaan. Liontin itu ia serahkan kepada keluarga Saras yang masih ada, sebuah penutup yang manis bagi sebuah tragedi yang pahit. Namun, setiap kali Aris melewati gedung tinggi di malam hari, ia selalu mengirimkan doa pelan. Ia tahu, di balik jendela-jendela kaca yang gelap itu, mungkin ada Saras-Saras lain yang hanya ingin diakui keberadaannya. Misteri lantai 12 kini telah usai, namun bagi para penikmat horor, kisah ini menjadi pengingat. Jangan pernah meremehkan keheningan, karena di dalam diam, justru suara-suara dari masa lalu terdengar paling keras. Apakah kau yakin saat kau lembur malam ini, kau benar-benar sendirian di ruanganmu? Kisah Saraswati mengajarkan kita tentang resonansi. Apa yang kita tanam di suatu tempat, baik itu kebaikan atau kekejaman, akan bergema selamanya. Menara Karsa kini lebih tenang. Konon karena sebuah prasasti kecil dipasang di lantai 12 untuk mengenang mereka yang telah tiada. Secara teknis video ini dibuat untuk membuka mata kita bahwa hantu tidak selalu muncul dengan wajah hancur atau suara menyeramkan. Kadang, mereka muncul sebagai pengingat akan hutang moral yang belum terbayar. Kecantikan Saras adalah topeng dari penderitaan yang ia simpan sendirian selama puluhan tahun di kesunyian kantor. Bagi para kreator konten, narasi seperti ini memiliki daya tarik karena menggabungkan unsur urban legend dengan nilai moral yang kuat. Penonton tidak hanya diberi rasa takut, tapi juga rasa empati. Inilah yang membuat sebuah cerita horor menjadi premium dan layak untuk dibagikan berulang kali. Mari kita ambil hikmahnya. Jangan biarkan pekerjaan menyita seluruh hidupmu. Karena pada akhirnya, yang tersisa dari kita bukanlah laporan bulanan atau target yang tercapai, melainkan jejak kebaikan yang kita tinggalkan untuk orang lain. Selamat malam bagi kalian yang sedang berjuang di shift malam. Tetaplah waspada, jaga pikiran tetap positif, dan jangan lupa untuk selalu berdoa jika kau mencium bau melati. Mungkin itu hanya sapaan dari mereka yang ingin ditemani.